Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di sore hari ini dalam acara kajian kitab yaitu Fiqh Tarbiyatil Abna. Para pemirsa, yang kajian lalu kita telah bacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kecintaan, di mana kecintaan itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap hamba, dan masing-masing orang akan mendapatkan anugerah yang berbeda dengan yang lainnya. Bahkan kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa berbeda-beda. Demikian juga mereka yang memiliki istri lebih daripada satu, maka kasih sayang yang ada pada hati mereka, hati sang suami, itu akan berbeda-beda. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harastum. Kamu tidak akan sanggup bersikap adil di antara para istri-istri kamu walaupun kamu sudah berupaya untuk bersikap adil. Artinya dalam masalah kecintaan maka tidak akan bisa seseorang itu bisa menyamaratakannya. Kemudian demikian juga halnya terkait dengan anak-anak. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, di mana dia lebih mencintai Yusuf dan adiknya ketimbang anak-anak yang lainnya. Dalam masalah ini, jika hal itu terjadi pada diri kita, maka hal ini bukanlah satu hal dosa, bukanlah sebuah dosa, dan bukanlah satu kesalahan dari orang tua. Ya, karena memang itu tidak mungkin kita bisa hindari. Hanya saja ketika kecintaan kita lebih kepada salah seorang anak dibandingkan anak-anak yang lain, yang mungkin dikarenakan ada keistimewaan dia seorang yang lebih penurut, mungkin lebih taat, lebih rajin, lebih soleh atau lebih solehah dibandingkan yang lain, otomatis kecenderungan hati kita lebih banyak kepada dia ketimbang kepada saudara-saudara yang lainnya. Hal ini tidaklah mengapa, asalkan kecintaan kita yang lebih pada salah seorang anak itu tidak membawa kita menzolimi pada yang lainnya, tidak membuat kita menganiaya ataupun mengurangi hak-hak anak-anak yang lainnya, dan lebih mengutamakan hak anak yang lebih kita cintai. Tentu hal ini tidak dibenarkan, sebagaimana secara panjang lebar yang telah kita bahas. Demikian ikhwah. Kemudian al-adlu bainal auladi fil hibat. Bersikap adil di antara anak-anak dalam masalah pemberian. Wa min thamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil adli fil hibati allati tu'ta lil aulad. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersikap adil dalam masalah pemberian terhadap anak-anak.
Wa in kana hadzal amru bil 'adli fil hibati 'ala al istihbab 'inda jumhur ulama. Walaupun dalam masalah perintah ini, perintah adil dalam pemberian di antara para anak-anak, itu hukumnya sunnah istihbab menurut jumhur para ulama. Illa anna fariqam minal ulama qad aujabahu. Hanya saja ada para ulama yang mengatakan memberi anak-anak dengan cara yang adil, pemberian yang diberikan kepada anak-anak dengan cara yang adil itu hukumnya wajib, kata beberapa para ulama. Jadi di sini penulis mengatakan, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan bahwasanya membagi-bagikan pemberian kepada anak-anak haruslah bersikap adil. Jumhur para ulama menyatakan, ya, mayoritas para ulama mengatakan, ya ini hukumnya hanya sampai kepada mustahab, tidak sampai pada wajib. Walaupun ada beberapa para ulama yang mewajibkan hal itu. Mustadillina bima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Nu'man bin Bashir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, a'tani abi atiyatan, bahwasanya ayahku, kata Nu'man bin Bashir, ya ayahku Bashir memberikan aku sebuah hadiah, pemberian. Faqat Umrah bin Rawahah, berkata Umrah bintu Rawahah, berkata Umrah bintu Rawahah. Umrah ini ibu daripada Nu'man, ya Nu'man punya ibu, ya suaminya Bashir tentunya. Berkata ibuku Umrah ibnatu Rawahah, la arda hatta tushhadu Rasulullah sallam. Kata ibunya Nu'man, aku tidak akan terima pemberian ini, ya. Aku tidak akan terima. Kami enggak akan terima pemberianmu itu, katanya kepada suaminya, ya katanya kepada Bashir, ayah Nu'man, kami tidak akan terima pemberian itu kecuali jika Rasulullah yang langsung menjadi saksi. Lantas fa'ata Rasulullah SAW. Lantas Bashir mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, inni a'taitu ibni min Umrah binti Rawahata atiyatan. Kata Bashir, aku mau memberikan pemberian untuk anakku. Aku akan memberikan sebuah pemberian untuk anakku dari istriku yang bernama Umrah binti Rawahah. Fa amaratni an ushiduka ya Rasulullah. Namun dia ingin agar Anda yang langsung menjadi saksi ya Rasulullah, saksi pada pemberian tersebut. Qala, lantas Rasulullah berkata, a'taita sa'ira waladika misla hadza. Lantas beliau bertanya, apakah kamu juga memberikan pemberian yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Nah, demikian. Kemudian qala la, kata Bashir, enggak. Jadi Bashir ini memiliki beberapa orang anak, ya, beberapa orang anak. Zahirnya dari beberapa orang istri. Di antara istri beliau bernama Umrah bintu Rawahah. Anaknya adalah Nu'man. Demikian. Jadi ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya ternyata Bashir ini memiliki banyak anak dan juga dia punya beberapa orang istri, makanya ketika Umrah ibunya Nu'man meminta agar pemberian tersebut harus disaksikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di situ bertindak sebagai saksi. Nah, kemudian Bashir menceritakanlah hajatnya, tujuannya datang kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bertanya, ya, agar dia bisa menjadi saksi. Beliau bertanya, apakah kamu memberikan pemberian yang sama juga kepada anak-anakmu yang lain? Karena anaknya bukan hanya Nu'man, tapi ada yang lain. Ternyata qala al-Bashir, berkata Bashir, enggak. Lah. Dia hanya memberikan pemberian ini kepada Nu'man, tidak diberikan kepada yang lain-lain anaknya. Qala fattaqullah. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'adilu baina auladikum, bersikap adillah kamu terhadap anak-anakmu. Jadi kalau kamu memberikan
anakmu sebuah pemberian, dalam sebuah riwayat disebutkan pemberian itu yaitu berupa sebidang kebun, ya. Jadi kalau kamu memberikan sebidang kebun ini, memberikan pemberian ini kepada Nu'man, ya, anakmu Nu'man, maka kamu juga harus memberikan pemberian yang sama kepada anak-anakmu yang lain. Jangan kamu hanya memberikan kepada Nu'man saja, sementara anak-anak yang lain tidak kamu berikan. Makanya Rasulullah katakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, hendaklah kamu bersikap adil terhadap anak-anakmu. Demikian. Qala, lantas berkata Nu'man, faraja'a faradda atiyatahu. Lantas faraja'a, Bashir pun pulang dan tidak jadi memberikan pemberiannya tersebut. Demikian ikhwah, ya. Beliau mengurungkan pemberiannya tersebut setelah mendengar pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kisah hadis ini dalam versi riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya hanya memberikan kepada Nu'man, tidak memberikan kepada anak-anak yang lain, apa komentar Rasulullah? Fala tushhidni idzan. Kalau kamu hanya memberikan kepada Nu'man, tidak berikan kepada anakmu yang lain, maka jangan engkau jadikan aku sebagai saksi. Fa innila asyhadu ala jaur. Sesungguhnya aku tidak bisa menjadi saksi atas sebuah perbuatan keliru, sebuah perbuatan jahat. Demikian. Rasulullah mengatakan bahwasanya memberikan sebagian anak dan tidak memberikan kepada sebagian yang lain, ini sama saja dengan sebuah kejahatan, ya. Aku nggak mau menjadi saksi atas sebuah kejahatan, kata beliau. Wa fi ukhra inda Muslim, masih diriwayatkan Imam Muslim juga ada disebutkan dengan lafaz afakullahum a'taita misla ma a'taitahu. Rasulullah bertanya, apakah semua anakmu kamu berikan pemberian yang kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Ya, kalau seandainya Nu'man diberikan sebidang kebun, apakah anak-anakmu yang lain juga kamu berikan sebidang kebun seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Itu pertanyaan Rasulullah. Qala, berkata Bashir, lah, enggak ternyata. Falaisa yasluhu hadza wa inni la asyhadu illa al-haq. Kata Rasulullah, oh ini enggak benar. Pemberian seperti ini enggak benar. Dan aku tidak ingin menjadi saksi kecuali hanya persaksian yang hak, yang benar. Demikian ikhwah. Wa fi tsalisati inda Muslim, dalam riwayat yang ketiga masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz aqulla banika qad nahalta misla ma nahalta Nu'man. Apakah semua anakmu kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Qala, kata Bashir, la. Qal, kata beliau, fa ashhid ala hadza ghairi. Kalau begitu kamu cari saksi yang lain, jangan aku. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ayasuruka anta ayyakunu ailaika fil birri sawa. Kemudian beliau menimpali lagi, tidakkah engkau suka kalau seluruh anak-anakmu itu berbakti kepadamu? Qala bala, kata Rasulullah, iya tentu. Qala fala idzan, kalau begitu jangan kamu berikan seperti ini. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi masalah bersikap adil dalam pemberian, yaitu memberikan pemberian yang sama, ya, jumhur mengatakan tidaklah sampai dia menjadi haram, ya, tidaklah sampai menjadi tidak sampai pada wajib, tapi sampainya hanya pada mustahab, ya. Adapun para ulama yang menyatakan wajib, ya, yang menyatakan wajib, berarti kalau kalau memberikan pemberian kepada anak-anak itu harus sama, harus adil, hukumnya wajib. Berarti mereka ini terbagi dua. Ada yang mengatakan wajib tapi pemberiannya nggak batal. Yang kedua wajib dan pemberiannya batal. Kalau seandainya pemberiannya tidak adil. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Namun jumhur para ulama mengatakan bahwasanya pemberian secara adil sama itu hukumnya mustahab, tidak wajib, ya, tidak wajib. Dengan artian kalau seorang tua memberikan pemberian yang berbeda dengan anak-anaknya, maka hukumnya boleh, tidak sampai jatuh kepada haram ataupun berdosa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Syekh Mustafa Al-Adawi berdalilkan dengan
dalil di mana beliau sepertinya cenderungnya kepada yang bukan wajib, ya, lebih cenderung pada pendapat jumhur. Beliau berkata, annal adl bainal auladi fil hibati laisa 'alal ijab, bahwasanya bersikap adil dalam pemberian bukanlah wajib sebagaimana pendapat jumhur. Bima rahu Malik fi Muwatta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair, dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair, an Aisyah zaujin Nabi SAW, dari Aisyah istri Nabi SAW, annaha qalat, bahwasanya dia pernah berkata, inna Abu Bakrin As-Siddiq kana nahalaha jaddah ishrina wasqan min malihi fil ghabati, bahwasanya Abu Bakar, maksudnya ayahnya Aisyah, ini Aisyah berkata bahwasanya Abu Bakar ayahnya telah memberinya jaddah. Jaddah ini ikhwah sejumlah buahan sebanyak ishrina wasqan, 20 wasak, berasal dari bil ghabah, yaitu ghabah berasal dari daerah Ghabah. Falamma hadarat al-wafatu, ketika ayahnya akan wafat, qala, apa kata ayahnya yaitu Abu Bakar, wallahi ya benati, ma minan nasi ahadun ahabba ilayya ghina ba'di minki wala azu alayya faqran ba'di minki. Wallah, demi Allah wahai anandaku, tidak ada manusia yang paling aku cintai agar dia menjadi orang yang berkecukupan selain engkau, dan tidak ada orang yang paling aku khawatirkan kalau dia menjadi fakir kecuali engkau. Artinya Abu Bakar sangat khawatir, dia tidak ingin anaknya Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi fakir, dia ingin anaknya menjadi berkecukupan. Fa inni kuntu nahaltuki jaddah. Dahulu kan aku telah memberimu jaddah. Jaddah itu sejumlah buah tamar. Kemudian yaitu sebanyak 20 wasak. Falau kunta jaddatihi wahtaraztihi, kalau seandainya itu langsung kamu terima, artinya sudah dia sisihkan untuk dia, ya, dia sisihkan yang 20 wasak itu disisihkan, ini punya Aisyah, tapi masalahnya belum dia sisihkan, ya, belum dia terima. Ini masih pernyataan dari Abu Bakar. Abu Bakar memberikan pernyataan, kurma yang sebanyak 20 wasak untukmu, kata Abu Bakar kepada Aisyah, namun Aisyah belum menerimanya, ya, belum al-qabd, belum dia juga belum menyisihkan yang 20 wasak itu dari korma-korma yang lain milik Abu Bakar. Seandainya apabila kamu sudah menyisihkannya, kana dzalik kana laka, tentunya itu sudah jadi milikmu pribadi. Seandainya kamu sudah menyisihkan yang 20 wasak tersebut. Tapi karena kamu belum menyisihkannya, masih bercampur dengan harta yang lain, fa inna ma huwal yawm mal waris. Dan dia sekarang sudah menjadi, kalau begitu sekarang dia sudah menjadi harta warisan. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Abu Bakar tidak jadi memberikan pemberian khusus kepada Aisyah dari harta pribadi Abu Bakar, yaitu berupa kurma sebanyak 20 wasak, ya. Dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan anak putri beliau Aisyah belum menyisihkannya, belum memisahkannya dari harta yang lain. Demikian ikhwah. Akhirnya tidak jadi diberikan. Demikian ikhwah rahimanallah. Artinya begini ikhwah, di sini kan Abu Bakar memberikan kurma sebanyak 20 wasak kepada Aisyah radhiyallahu anha dan tidak diberikan kepada anak-anak yang lainnya. Anak-anak beliau yang lainnya seperti Asma binti Abi Bakar, ya, tidak disebutkan bahwasanya Asma binti Abi Bakar tidak mendapatkan 20 wasak juga. Itu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar hanya memberikan kurma 20 wasak hanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak diberikan kepada yang lainnya. Walaupun akhirnya nggak jadi, batal dikarenakan ketika menjelang wafat ternyata Aisyah radhiyallahu anha belum
menyisihkan bahagian tersebut dari kurma-kurma Abu Bakar yang lainnya. Demikian ikhwah. Faradda akhirnya ya jadilah harta tersebut harta warisan. Demikian. Intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya hendaklah orang tua itu dalam memberi bersikap adil kepada anak-anaknya. Kita lanjutkan. Memberikan keterangan ini ikhwah, dalam masalah keterangan ini perlu kita ketahui tentunya ya, ketika seorang memberikan kepada anak-anaknya yang bersikap adil di sini tentunya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum tidak harus sama ya. Tentunya adil di sini tidak harus sama. Seperti misalnya ar-rajul lahu aulad minhum wal zamanin fa'athara al-walad bi syai'in min hibatin ala ikhwani falahu dzalik. Seorang yang memiliki anak yang dia yang sakit-sakitan, anak yang sakit-sakitan. Kemudian dia memberikan lebih kepada anak yang sakit-sakitan ini ketimbang anak-anak yang sehat. Itu dibolehkan, ya. Tidak masalah. Demikian dua orang anak, yang satu masya Allah penurut, penyayang, kemudian soleh, kemudian dia selalu membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang baik, sementara anak yang lain tidak penurut. Dia kalau dapat duit dibelanjakan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, untuk main game misalnya, atau untuk nonton misalnya, nonton sinema misalnya. Ya, sementara yang pertama tadi uang kalaupun dia ada dia gunakan untuk yang bermanfaat, kalau lebih dia infakkan. Maka dalam masalah ini boleh ya orang tua itu membuat pertimbangan dan keputusan bahwasanya dia memberikan lebih kepada anak yang soleh ketimbang anak yang toish ya, anak yang tidak soleh. Demikian ikhwah. Karena kalau dia memberikan jumlah yang sama kepada anak yang tidak taat itu, sama artinya dia secara tidak langsung telah at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dia telah bertolong-tolongan pada anak itu, membantunya dulu untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, dia tahu kalau dia dikasih misalnya ayahnya punya rezeki misalnya. Rezeki nomplok lah kita katakan, dapat rezeki durian runtuh, keuntungan yang besar, masya Allah. Dia ingin memberi hadiah kepada dua orang anaknya ini, satu anaknya taat, satu anak yang nggak taat. Demikian, maka dikasih dia menyimpulkan kalau saya kasih anak saya yang tidak taat ini sejumlah yang saya berikan kepada yang taat, ya tentu ini akan dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Mungkin dia belikan rokok misalnya, atau dia berfoya-foya misalnya, atau dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau mungkin dia menggunakan uang itu untuk keperbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertimbangannya. Akhirnya dia memberikan kepada anak yang tidak soleh ini jauh lebih sedikit ketimbang anaknya yang soleh. Maka ikhwah dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kalau dia berikan dengan jatah yang sama, sementara orang tua tahu ini anak susah dikontrolnya penggunaan uangnya, ya, bahkan cenderung pada hal-hal yang tak bermanfaat, bahkan hal-hal yang bersifat dosa, maka tetap diberikan seperti itu, sama artinya dia sedang menolong dia untuk berbuat buruk. Adapun ketika dia berikan lebih kepada anak yang soleh, itu artinya dia telah menolongnya untuk berbuat baik. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itulah dia. Baik. Sekarang kita lanjutkan al-abna wal infaq, anak-anak dan nafkah. Walil ahli wal auladi haqqun fil infaqi alaihim fal bidayatu takunu bihim ba'dan nafsi. Bahwasanya para istri dan anak-anak punya hak terhadap orang tuanya, ya. Kalau istri terhadap suaminya, kalau anak-anak terhadap orang tuanya. Bahwasanya mereka para istri dan anak-anak mereka punya hak untuk mendapatkan nafkah, ya, dari orang tuanya. Itu tentunya setelah fatakunu bihim ba'dan nafs. Tentunya itu diberikan setelah kebutuhan dia selesai.
terpenuhi. Fa fi sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yadul ula khairun min yadis sufla wabda biman ta'ul, bahwasanya tangan di atas lebih baik, lebih utama ketimbang tangan yang di bawah. Maka mulailah kamu memberikan nafkah dari orang-orang yang memang di bawah tanggung jawabmu. Jadi kalau kita punya rezeki misalnya, maka kewajiban kita berikan kewajiban yang pertama kita berikan yaitu tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dulu yang utama, kemudian untuk keluarga. Demikian ikhwah. Jangan sampai kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki lantas kita lebih utamakan kawan-kawan, kita lebih utamakan rekan kerja, sementara anak dan istri kita beri dengan pemberian yang tidak cukup. Ini tentunya sebuah kezaliman. Rasulullah katakan wabda biman ta'ul. Berikan kepada orang yang di bawah. Yang pertama kamu berikan kepada orang yang di bawah tanggung jawabmu. Anak dan istri itu di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Demikian ikhwah. Mereka dahulu diberikan, bukan yang lain-lain. Ya, bukan yang lain-lain. Kemudian wa taqulul mar'atu imma an tut'imuni wa imma an tutalliqni. Seorang wanita mungkin mengatakan, engkau penuhi nafkah makan saya, atau silakan kamu ceraikan. Wa yaqulul 'abdu at'imni wasta'milni. Seorang hamba mengatakan, berilah aku makan dan silahkan gunakan tenagaku. Wa yaqulul ibni at'imni ila ma tada'ani. Berikan cukupkan makananku, ya, penuhi kebutuhan panganku kepada orang yang memang engkau serahkan aku kepadanya. Jadi intinya, apabila seorang anak diserahkan kepada seseorang untuk mengasuhnya, maka tetaplah dia harus untuk memberikan nafkah si anak. Fayaqulu ya Aba Hurairah, faqalu ya Aba Hurairah sami'ta hadza min Rasulillah sallam. Lantas orang-orang yang mendengar ucapan Abu Hurairah ini, ya, berkata, ya Rasulullah, apakah itu kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la, bukan. Hadza min qis Abi Hurairah. Ini adalah dari pemikiran Abu Hurairah. Taib. Wa khairud dananir a'dhamuha dinarun anfaqtahu ala ahlika kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan nafkah yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang engkau berikan untuk jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan dinar yang kamu gunakan untuk memerdekakan seorang hamba. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang engkau gunakan untuk memberi sedekah orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ya, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Demikian ikhwah. Bayangkan ikhwah, dinar yang engkau berikan untuk jihad fisabilillah, dinar yang engkau berikan untuk fakir miskin, dinar yang engkau berikan untuk apalagi tadi, untuk memerdekakan hamba, ya, itu semua, dan dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, maka dinar yang engkau berikan untuk keluargamu itu lebih besar pahalanya ketimbang 3 jenis ini. Ya, tadi ada untuk jihad fisabilillah, untuk memberi miskin, dan untuk memerdekakan hamba. 3 hal ini jika dibandingkan dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, maka dinar yang engkau berikan kepada keluargamu itu lebih besar pahalanya. Demikian ikhwah rahimanallah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami, ya, dia harus memperhatikan nafkah istrinya, nafkah anak-anaknya, karena dia adalah tanggung jawabmu. Ya, jangan sampai dia memberikan nafkah, dia berinfak untuk masjid sekian juta, dia berinfak untuk madrasah, untuk anak yatim, sementara anak dan istrinya sangat kurang. Ya. Sementara di rumahnya diberikan dengan nafkah yang sangat kurang. Tentunya ini sebuah kezaliman ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian
Padahal nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri itu jauh lebih besar pahalanya. Wa kafa bil mar'i itsman ayyah bisa amma yamliku qutahu. Dan sungguh cukuplah seorang itu berdosa kalau dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawab dia. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min tariqi Haythamah, dari jalur Haythamah, qala dia berkata, kunna julusan ma'a Abdullah bin Amr, ketika kami duduk bersama Abdullah bin Amr, idja'ahu qurman kahramani lahu, ketika itu datanglah bendaharanya, fadakhala, dan masuk ke rumahnya. Faqala, lantas Abdullah bin Amr bertanya, a'taita raqiq qutahum, apakah kamu sudah memberikan makan pada para hamba? Qala la, kata kahramannya tidak, kata bendaharnya belum. Kemudian qala fantalik fa'atihim, kalau begitu pergilah dan berikan sekarang. Faqal, dan dia berkata, qala Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyah bisa amma yamliku qutahu. Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia tidak memberikan nafkah kepada apa yang orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik. Wa qala Rasulullah sallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Beliau katakan, apa yang kamu berikan untuk dirimu, makanan yang kamu nafkahi, makanan yang kamu beli untuk kamu makan sendiri, itu merupakan sedekah. Ya, ini merupakan sedekah. Kemudian wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Demikian juga makanan yang engkau berikan kepada anakmu itu juga sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa yang engkau berikan kepada istrimu itu juga sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Dan makanan yang engkau berikan kepada pembantumu itu juga sedekah. Demikian ikhwah. Jadi nafkah yang diberikan seorang suami itu besar sekali pahalanya, ya, kepada istri-istrinya, pada anak-anaknya. Walil mas'alatil infaq 'alal abna'i wa ita'i lahum fiqhun katsairil masail. Dan permasalahan menafkahi anak-anak dan pemberian yang diberikan kepadanya, ini ada fikih tersendiri sebagaimana masalah-masalah yang lain. Fikhuha yambani ala qauli azza wa jalla. Fikih memberikan nafkah kepada anak-anak ini dasarnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah infak kepada dzal qurba, berikanlah orang-orang terdekat hak mereka, demikian juga orang miskin, demikian juga anak ibnu sabil. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu memberinya dengan tabdzir, berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya mubadzir itu adalah temannya orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang mengeluarkan harta berlebihan adalah temannya setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan sesungguhnya setan itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma tu'radanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik. Dan apabila kamu berpaling dari mereka karena mengharapkan rahmat Allah, maksudnya di sini apabila kamu berpaling dari mereka artinya apabila memang kamu tidak memiliki apa-apa untuk memberikan nafkah untuk diberikan kepada mereka, ya, sementara kamu sudah berupaya untuk mencarinya namun qadarullah tidak dapat apa-apa yang akan diberikan kepada mereka. Wa imma tu'ridana anhu bitigha'a rahmatin min rabbik tarjuha, ya, sementara kamu sudah berupaya untuk berharap mendapatkan ridho, untuk mendapatkan karunia Allah agar bisa diberikan kepada mereka, tapi qadarullah ini tidak ada yang mau diberikan. Faqul lahum qalam maisura, maka ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lembut. Atau dijanjikan, insya Allah kalau ayah dapat, insya Allah ayah belikan. Kalau ayah dapat, insya Allah kita beli makanan ini. Demikian ikhwah. Ayah belikan baju ini jika memang dapat. Artinya ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Ya, terkadang ikhwah, istri itu kan menuntut dia. Ya, menuntut. Bang, mana untuk belanja hari ini? Kita mau makan apa hari ini? Sementara suami sudah berupaya dan tidak dapat. Mau bilang apa? Ya, mau bilang apa?
Maka ketika si istri menuntut seperti itu, ya seharusnya juga istri jangan menuntut sambil mengegas gitu, jangan. Minta saja dengan cara yang terbaik. Tapi kan ada para istri-istri ini yang memintanya itu mendesak seperti menteror. Akhirnya hal itu bisa memancing emosi sang suami. Akhirnya tidak lagi mengucapkan qaulan maisura. Dia mengucapkan ucapan yang menyakitkan atau membentak. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau memang kamu diminta oleh keluargamu kewajiban nafkah yang harus kamu berikan, maka sementara kamu nggak punya, faqul lahum qawlan maysura, maka ucapkanlah pada mereka, beritahulah kepada mereka dengan pemberitahuan yang lembut, dengan ucapan yang lembut, ya. Wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqik, janganlah kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu ke ila unukik, ke lehermu begini, terbelenggu. Ya, janganlah kamu jadikan kedua tanganmu terbelenggu ke lehermu. Wala tabsutuha kullal basti, jangan juga kamu bentangkan sebentang-bentangnya. Fataqauda maluman mahsura, maka kamu akan jatuh pada kerugian. Artinya kalau kamu punya, maka jangan kamu kikir memberikan nafkah yang tidak cukup untuk keluargamu sementara kamu punya. Dan juga jangan terlalu boros, royal, memberikan apa saja yang mereka minta, memberikan sebanyak-banyaknya. Hal itu akan membuat kamu rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Ya, janganlah terlalu kikir dan juga jangan terlalu royal. Berikanlah sesuai dengan kebutuhan, sudah itu saja. Jangan berlebihan yang akhirnya nanti akan membahayakan si anak sendiri. Demikian ikhwah. Wa aidan hadhil mas'alah laha ta'alluqun biqouli ta'ala wallahu yuhibbul fasad la yuhibbul fasad. Sungguhnya Allah itu, dan masalah ini juga terkait dengan firman Allah, dan Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang merusak. Al-Baqarah ayat 205. Artinya begini ikhwah, tadi disebutkan bahwasanya janganlah kamu bersikap kikir dalam memberikan nafkah kepada keluarga, pada anak-anak. Jangan kikir, kamu punya, berikan yang cukup. Jadi jangan kikir. Kalau sudah kikir ikhwah, berarti kan anak mendapatkan nafkah yang kurang. Ketika dia mendapatkan nafkah yang kurang, dia nggak bisa jajan misalnya. Hanya diberikan apa? Hanya untuk uang ini hanya untuk uang sekolah. Sementara dia tidak diberi jajan. Kalaupun diberi jajan sangat minim sekali. Hanya bisa membeli ya mungkin kerupuk misalnya. Sementara kawan-kawannya ada burger, ada roti, sementara dia nggak sanggup untuk belinya. Dikarenakan si ayah memberinya sangat sedikit, jajannya sangat sedikit. Bukan dikarenakan nggak punya, karena kikir. Maka hal ini bisa menimbulkan kerusakan pada si anak. Bagaimana? Ya, ketika si anak kepingin, mungkin dia akan mencuri. Dia membutuhkan pensil yang baru karena sudah pendek, mungkin hanya tinggal 4 cm. Kata ayahnya, udah pakai itu dulu, habiskan. Mungkin kata si ayahnya, nanti kalau sudah tinggal 1 cm baru dibeli yang baru. Sementara ayah punya duit. Akhirnya si anak udah kesulitan menulis, akhirnya bisa membuat dia jadi akhirnya mencuri pensil temannya. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah nggak suka Allah tidak suka pada kerusakan. Jadi kerusakan itu timbul gara-gara pelit dan kikirnya si ayah memberikan kepada yang cukup pada si anak. Ingat, ayahnya sanggup, tapi diberikan dengan sangat tidak cukup. Itu kikir namanya. Beda halnya kalau memang nggak sanggup, ya beli pensil ya, aduh uang ayah nggak ada, nak pakai yang ada dulu ya. Itu lain lagi ceritanya ya, Dan juga jangan terlalu boros, memberikan jajan anak unlimited. Ya anak masya Allah, kalau sekolah bawa jajan ini jajan itu, 1 renteng dia bawa ke kelas misalnya. Ya, membelikan sepatu yang mahal-mahal, tas yang branded yang harganya, tas sekolahnya aja harganya misalnya 200 juta, tas sekolahnya aja misalnya. Sepatunya harga 60 juta, sepatunya aja, sepedanya harga 150 juta misalnya. Akhirnya si anak karena dilihat dia lebih dibandingkan teman-temannya, dia bisa menjadi orang sombong dan bisa meremehkan kawan-kawan yang lain. Demikian ikhwah.
Makanya jangan kamu bersikap kikir dan juga jangan kamu bersikap memberikan dengan cara yang pemborosan. Demikian. Karena kamu akan rugi dan itu hubungannya dengan wallahi la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan kerusakan. Baik kerusakan yang ditimbulkan karena orang tua memberikan nafkah yang tak cukup karena pelit, atau orang tua memberikan nafkah yang berlebihan sehingga membuat si anak menjadi sombong. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai orang-orang yang menimbulkan. Allah tidak menyukai yang namanya kerusakan. Wa bisail usulil waridah fi hadzal bab, dengan seluruh kaedah yang ada di bab ini, fayu'til waladu biqadri hajatihi, hendaklah anak itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hindin, sebagaimana perkataan Nabi kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu. Ya, ambillah secukupnya, ambillah yang sepantasnya. Kisahnya ini ikhwah, Hindun cerita kepada Rasulullah SAW, curhat kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syuh. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu adalah seorang suami yang pelit. La yu'tini ma yakfini wa waladi, dia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku. Tapi dia punya, ya. Dia bisa memberikan yang cukup, tapi dia nggak memberikan yang cukup. Kemudian Hindun bertanya, boleh nggak aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Rasulullah katakan ini dia, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil untukmu dan untuk anakmu dengan jumlah yang sepantasnya. Demikian ikhwan. Yang sepantasnya, nggak boleh nggak sepantasnya. Jadi secukupnya, apa yang perlu. Ya, apa yang perlu, misalnya harus bayar uang sekolah, ambil uang sekolah dari situ. Kalau nafkah yang diberikan tuh nggak cukup untuk uang sekolah, ambil curi. Nah, bahasanya curi kan, ambil walaupun tanpa izin, silahkan. Apalagi yang sepantasnya. Demikian. Kalau yang sepantasnya yang kamu ambil walaupun tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, itu masih halal. Tapi kalau sudah lebih daripada sepantasnya, maka dia kembali pada hukum asal, yaitu mencuri, haram hukumnya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil secukupnya untukmu dan untuk anak-anakmu. Wala yabsut li ibni fil i'tahi fata'ala ala aqranihi mil abna wa mil jirani wa mil zumala yastakbiru alaihim wa yatatawal. Dan jangan dia terlalu royal memberikan jajan kepada anak-anaknya. Dia nanti akan sombong, merasa hebat dibandingkan kawan-kawannya dan jirannya, dan dia akan tumbuh kesombongan dalam hati si anak, dan dia bisa bertindak semena-mena karena dia merasa dia punya duit banyak. Wa yas'a fil ardi fasad, fil ardil fasad. Wa yas'a fil ardi bil fasad. Akhirnya dia buat kerusakan, ya. Wa kadzalika fala yuhram fayajlisu baina sa'iriz zumala dalilan. Demikian juga jangan sampai tak diberikan. Ingat ikhwah, maksud tak diberikan di sini tak diberikan padahal kita ada. Jangan sampai tak diberikan juga dengan yang cukup. Akhirnya anak kita itu akan duduk di antara teman-temannya dengan merasa rendah diri, muttali' ala ma fi aidihim, rendah diri dan melihat bagaimana nafkah yang diberikan orang tua teman-temannya kepada mereka. Jadi si anak melihat, ya, nengok temannya beli jajan, dia cuma bisa melihat karena dia nggak punya jajan, orang tuanya nggak memberinya jajan. Anak-anak yang lain misalnya beli tas yang bagus, dia tasnya pun buat sendiri. Demikian ikhwah, dibuat dari kain tepung terigu misalnya, begitu kan. Demikian ikhwah. Jadi akhirnya pun si anak jadi rendah diri. Demikian, merasa rendah karena dia nggak punya apa-apa. Kan kasihan ikhwah. Ya kalau dia lihat temannya lagi makan jajan misalnya kan, ya sedikit banyak kan dia punya keinginan, namanya anak-anak. Akhirnya kalau dia nggak bisa menahan dirinya, dia bisa minta. Demikian. Tentu yang namanya meminta kepada orang lain itu kan suatu kebiasaan yang buruk. Inilah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya kerusakan. Selanjutnya, wa yanzur aidan ila ahwalil waladi fil infaq. Namun begitu pun dia harus lihat
apa yang diberikan, nafkah ataupun uang yang diberikan kepada anak-anaknya. Fal ibnul ladzi yatasaddaqu bi juz'in min malihi fi sabilillah. Adapun seorang anak di mana sebahagian uang jajannya dia berikan untuk fi sabilillah, apakah untuk untuk masjid misalnya, wa yu'til fuqara, atau dia berikan ke orang fakir, wal masakin, atau dia infakkan ke orang miskin, fa hadza yu'ta ma la yu'ta libni alladhi yunfiqu amwalahu fid dukhan wa syajair wal mukhaddirat. Tentunya anak yang seperti ini akan diberi lebih, seharusnya diberi lebih ketimbang anak yang kalau kita berikan duit dia malah belikan untuk beli rokok, dia belikan untuk untuk narkoba, ya. Wa kullu dzalika bil ma'ruf aidan. Semua itu juga dikatakan sepantasnya. Jadi misalnya nih, qadarullah ada anak yang bandel misalnya di antara anak-anak, ya. Yang satu udah mulai suka-suka merokok begitu, atau kadang-kadang sudah mulai ke narkoba. Demikian, atau sudah beberapa kali masuk ke panti rehabilitas misalnya dikarenakan keterlibatannya dengan narkoba. Sementara yang satu masya Allah rajin ke masjid, kemudian dia kalaupun ada uang lebih dia infakkan ke masjid atau dia berikan dia infakkan ke fakir miskin. Maka anak yang ini berikan lebih dan jangan berikan kepada anak yang ini. Yang ini sekedar untuk makan aja, jangan lebih. Karena kalau dia lebih diberi, ya, karena kalau dia diberi lebih, dia gunakan lebihnya itu untuk beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan juga ma'ruf. Pembagian yang ma'ruf, dan ini juga dikatakan adil. Nah, demikian ikhwah. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Wal i'anatu ala alal khairi wa tasyi' alaihi matlabun syar'iyyun. Menolong si anak untuk berbuat baik dan memotivasi dia untuk berbuat baik itu suatu yang diinginkan oleh syariat. Wan nahyu 'anil munkari wasaddul abwab anil munkari wasaddul abwabil al-musilati ilaihi maqsadun syar'iyyun kadzalik. Demikian juga melarang kemungkaran dan menutup semua pintu-pintu yang menuju kepada kemungkaran itu juga tuntutan syariat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Al-ibnu alladhi yashtari, anak yang membeli bijuz'in min amwali syara'itil Qur'an wa kitaban yatafaqqahu fid dinihi minha. Anak yang membeli sebagian hartanya kaset Quran atau menggunakan hartanya uangnya untuk membeli kitab-kitab fikih misalnya, ya, laisa kal ibnu alladhi yashtari bi kulli amwali syara'itil ghina al-majin wal musiki as-sakhibah. Tentunya tidak sama, ya. Tidak sama dengan anak yang menggunakan uangnya untuk beli kaset-kaset lagu, kaset musik atau musik musik-metal, ya. Wa yunfiqu amwalahu ala fitiyatil mutabarrijati wa siddiqati su'i wa siq. Atau dia menggunakan hartanya untuk untuk mentraktir kawan cewek-ceweknya misalnya, ya, yang fasik dan lain-lainnya. Tentu beda ikhwah perlakuan kita terhadap ini dan itu. Anak yang soleh akan kita bedakan pemberian kita dibandingkan dengan anak yang tidak soleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa kadzalika ibnu shaghir laysat ihtiyajatuhu ka ihtiyajatil ibnu kabir. Demikian juga anak kecil tentu beda kebutuhannya dengan anak yang besar, yang lebih besar. Seperti ikhwah, anak kita ini ada yang satu masuk TK masih, yang satu lagi sudah SMK atau sudah SMU. Tentu kebutuhan mereka berbeda, nggak bisa kita samakan, ya. Kalau anak yang di TK mungkin kalau untuk Medan begitu kan, untuk TK mungkin kita berikan 2.000 atau 3.000 sudah cukup untuk jajan dia. Karena dia masuk TK juga paling hanya 2 jam atau 3 jam. Kan nggak bisa kita samakan dengan anak yang sudah masuk dalam kelas SMU. Dikasih 3.000 ya dapat apa? Demikian ikhwah. Ya, jadi disesuaikan kebutuhan, kita berikan anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya, itu juga dikatakan sikap adil. Jadi adil itu tidak harus sama ikhwah. Kalau anak TK 3.000 maka yang SMK juga SMU juga 3.000. Tidak demikian ikhwah, beda. Karena kebutuhan anak yang sudah remaja itu jauh lebih besar ketimbang anak yang masih TK. Fal ibnu fil jamiah masarifuhu aktsar bila syakkin. Anak yang sudah di universitas dia membutuhkan uang yang lebih, ya, membutuhkan biaya yang lebih,
min tiflin lam yadkhul ad-dirasah, ketimbang anak yang belum masuk sekolah, au fi awail marahil dirasiyatihi, atau yang anak-anak yang baru belajar. Itu beda ikhwah. Wa kadzalikal bint takhtalif fi ihtiyajatiha 'alal walad. Demikian juga anak perempuan beda kebutuhannya dengan anak laki-laki. Demikian ikhwah. Apalagi dia sebuah remaja. Anak remaja ini berbeda kebutuhan dengan anak remaja laki-laki. Demikian ikhwah. Kalau laki-laki dia yang membutuhkan mungkin dia hanya bola, tapi kalau anak perempuan dia butuh bedak, dia butuh skincare-nya, dia banyak yang dia butuhkan ikhwah. Ya, banyak yang dia butuhkan. Demikian, dia butuhkan lebih banyak, anak perempuan itu lebih banyak membutuhkan lebih besar dana kehidupannya ketimbang anak laki-laki. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya kita berikanlah nafkah mereka ini sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi yang namanya adil itu tidak harus sama, ya. Yang namanya adil tidak harus sama. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Fal infaqu ala kulli bima yahtaju ala al-qadri hajatihi bila tabdziri wala taqtir wal mu'tamad alladhi dallat alaihi usul syariah. Dan memberikan nafkah kepada masing-masing anak sesuai dengan yang dia butuhkan, ya. Tidak berlebihan dan juga tidak kikir, ya, itu merupakan kaedah yang dasar yang sesuai dengan kaedah-kaedah syariah. Demikianlah ikhwah rahimanallahu iyyakum terkait dengan memberikan nafkah kepada anak-anak dan bagaimana juga bersikap adil kepada anak-anak. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisairul muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan Anda boleh menghubungi langsung nomor yang tertera di televisi Anda, atau boleh juga kirim pertanyaan melalui via WhatsApp, atau juga boleh langsung ke nomor saya ini, yaitu di 08956113277778. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana menyikapi suami yang masih mengumbar pandangannya dan chattingan dengan yang bukan mahram? Mohon nasihat dan sarannya Ustadz, barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini, dalam masalah ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang istri kecuali memberikan nasihat. Ya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang istri yang terkait langsung dengan suaminya kecuali hanya nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Dan suami tidak berada di bawah kuasa istri. Ya, suami tidak berada di bawah kuasa istri. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau enggak sanggup dia rubah dengan kuasanya, atau mungkin dia enggak punya kuasa, fa bi lisanihi, maka dengan lisannya. Demikian. Jadi istri memberikan nasihat, terus memberikan nasihat kepada sang suami, mungkin secara langsung. Kalau dia nggak sanggup, mungkin ada potongan-potongan dari video-video para asatidz kita, ya, potongan-potongan hukum melihat wanita yang melihat hal-hal yang haram misalnya, ya, jadi dia bisa nasihati suaminya seperti dengan cara seperti itu. Mungkin ada istri itu tidak pandai dia menjelaskan, maka cobalah dikirim ke suami video-video tersebut, dibarengi juga dengan video-video yang lain. Ya, kalau seandainya hanya itu saja berarti nanti si suami merasa dia ini ingin disudutkan oleh sang istri. Tentunya ikhwah, sebelum ada banyak masalah. Kalau ada masalah baru kita kirim-kirim itu semua, maka suami akan sulit untuk menerima, karena dianggap si istri sedang menteror. Demikian ikhwah. Tapi kalau si istri bisa menjelaskan, mengajak, memberi nasihat dalam kondisi yang terbaik dengan cara yang terbaik, maka itu lebih utama. Ya, lebih utama membuka komunikasi. Ya, saya yakin suami-suami yang faham pasti dia akan mengakui akan kesalahan tersebut, atau walaupun mungkin dia belum bisa untuk untuk menghindari, karena mungkin sudah terbiasa, ya, karena sudah terbiasa bagi dia, atau belum terbiasa untuk mengendalikan pandangan misalnya, maka silakan, ya, nasihati dengan cara yang terbaik. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit para istri ketika melihat suami seperti itu, dia malah marah-marah. Seolah dia punya kuasa terhadap sang suami. Akhirnya bukan suami semakin baik, tapi malah semakin jauh. Demikian ikhwah, ya. Malah ada lagi yang lebih parah, ketika dia melihat hal ini, bukan hanya dia memfokuskan masalah melihat wanita lain, tapi malah muncul tuduhan-tuduhan yang terkadang suami tidak melakukannya, seperti apakah ini cewekmu misalnya, gebetanmu misalnya, ya, kamu sekarang sudah begini-begini, udah ada wanita lain yang kamu suka dan segala macam. Akhirnya ada yang sampai mengarah ke sana, yang suami nggak melakukan. Akhirnya karena setiap hari didesak seperti itu, suami yang tadinya nggak melakukan, akhirnya jadi melakukan sekalian aja begitu. Demikian karena istri tidak percaya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan selain dia buka komunikasi dengan cara yang baik. Ya. Mumpung belum ada masalah, mumpung belum ada pertengkaran, dia buka komunikasi yang baik. Ya mungkin dia diskusi dengan suaminya, buka buku atau apalah yang bisa agar suami bisa memahami hal itu. Demikian ikhwah. Ya. Bagi suaminya yang masih awam nggak mengerti, mungkin bagi suami yang awam nggak begitu, bagi mereka nggak apa-apa, dia kan saya nggak ada syahwat dengan dia gitu, mungkin dia kira ya selama saya nggak ada syahwat dengan dia nggak ada masalah. Demikian, ya dia buka rambut ya biasa aja nengok rambut begitu, karena mungkin di tempat di kantornya biasa-biasa aja bagi dia, nggak ada yang istimewa bagi dia. Demikian ikhwah. Yang penting kan nggak menimbulkan syahwat, mungkin gitu yang dia fahami. Maka dalam masalah ini ya harus diskusi dengan sang suami. Apa yang dimaksud larangan dalam ayat tersebut, ayat yang melarang tersebut. Demikian ikhwah, tidak harus tidak harus ada syahwat baru tidak boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi ya harus diskusi secara ilmiah kalau sampai suami memahami larangan itu seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah rahimanallah. Kemudian jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ustadz bertanya, untuk anak tiri bagaimana pembagian nafkahnya? Sekarang anak dengan 2 anak kandung dan 1 anak tiri, anak dari istri almarhum. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebenarnya anak tiri itu tidak di bawah tanggung jawab ayah tirinya. Anak tiri ini kan punya ayah. Ya. Anak tiri ini punya ayah, yaitu punya ayah kandung. Anak tiri ini seharusnya yang menafkahnya ayah kandungnya. Demikian ikhwah. Itulah. Ya walaupun seorang istri pisah dengan suaminya, ya si istri ya bawa anak, kemudian istri ini nikah lagi dengan laki-laki lain, maka laki-laki lain ini tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap anak tiri yang dibawa oleh istrinya yang baru, karena anak tirinya ini sudah di bawah tanggung jawab ayah kandungnya. Demikian ikhwah. Kalaupun ayah tiri ini memberikan nafkah kepada anak tiri, ini bukan nafkah wajib. Ya, ini bukan nafkah wajib, ini nafkah sunnah. Demikian ikhwah. Sementara anak kandungnya itu kemanapun anak kandungnya pergi, itu dia tak bertanggung jawab. Makanya kalau ada suami bercerai dengan istrinya bawa anaknya ini kemanapun dia perginya, baik dengan si suami maupun dibawa oleh ibunya, maka tanggung jawab si ayah tetap kepada anaknya kemanapun dia pergi, seperti kalau dia berada hidup bersama si ayah. Begitu ikhwah. Ibunya tidak berhak mendapatkan nafkah, tapi anaknya, kalau ibunya putus bisa, tapi anaknya kan nggak bisa putus. Itu ikhwah. Jadi anak tiri tadi kan punya ayah kandung. Ayah kandung itulah yang harusnya menafkahi si anaknya. Ayah tiri ini nggak berkewajiban menafkahi anak tirinya. Dia berkewajiban menafkahi ibu si anak tiri itu, karena statusnya sudah sebagai istri si ayah tiri. Demikian ikhwah. Jadi tentu beda antara nafkah wajib dengan nafkah sunnah. Demikian ikhwah. Ya, kalau anak kandung jelas wajib. Ya, anak kandung jelas wajib dimanapun anak kandung ini berada, tetap wajib dinafkahi oleh ayahnya. Itulah bedanya antara anak tiri dan anak kandung.
Allahu a'lam bissawab. Para pemirsa sekalian rahimanallahu yakum, itu saja kajian kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.